Sebelum meninggal dunia November 2020 lalu di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, sosok mendiang Gatot Brajamusti menjadi sorotan karena kasus narkoba yang menjeratnya. Gatot Brajamusti ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional, BNN, di Lombok, Nusa Tenggara Timur, NTT, Agustus 2016 atas kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika. Setelahnya, Gatot Brajamusti juga terjerat kasus pelecehan seksual, senjata api ilegal, hingga kepemilikan satwa langka, di saat dirinya menjalani hukuman kasus narkotika. Suci Patia anak mendiang Gatot Brajamusti berbagi cerita tentang perjuangan hidup dirinya, di saat sang ayah menjalani proses hukum dengan beragam kasus yang dihadapinya. Kata Suci Patia ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2023. Ayo. Udah. Oke. Udah Mas Ari. Nah, yuk. Ya, Kak Suci, apa kabarnya Kak Suci? Baik, alhamdulillah. Kak Suci, kan nggak banyak yang tahu nih kalau Kak Suci kan anaknya dari almarhum Om Gatot Brajamusti. Iya. Banyak yang nggak tahu gitu mungkin. Kan waktu itu Papa tersandung kasus gitu yang cukup Iya, besar gitu. iya. Dari Kak Suci dan keluarga seperti apa sih maksudnya? Nah, itu kayaknya momen-momen yang sangat pelajaran hidup yang berharga lah buat aku gitu ya, apa yang terjadi sama papa. Ya itu juga berdampak lah pasti banyak sama kehidupan aku, apalagi adik-adik. Aku ini kan anak pertama ya, jadi saat itu papa sempat masuk, mama sempat masuk juga 1 tahun, dan akhirnya kita bertiga di rumah gitu, menyelamatkan diri masing-masing lah semuanya. Jadi itu merupakan momen yang gak bisa aku lupakan, tapi aku juga bersyukur sih karena kejadian itu banyak hal-hal baik justru berdatangan di dalam hidup aku gitu. Jadi aku bisa kayak naik step lebih tinggi aja, jadi aku punya motivasi untuk nunjukin bahwa oke, aku ini bisa kok kayaknya dikenal tanpa anaknya A.A. Gatot, mungkin Suci Patia dengan versi diri aku sendiri. Karena saat itu tuh ya ampun, kalau orang ketemu aku, ini anaknya A.A. Gatot, gimana kabarnya papa? Suci siapa? Suci anaknya A.A. Gatot gitu. Jadi aku hanya dikenal tuh sebagai kasusnya papa aku, padahal aku kayak ngerasa aku ini kayak punya prestasi, dia aku kayaknya layak deh dikenal dengan Suci yang lain gitu. Jadi itu bikin aku termotivasi, dan alhamdulillah sih, maksudnya di sisi lain ada kesulitan tapi ada kemudahan-kemudahan juga berdatangan. Tapi saat kalau mama papa masuk itu kan kakak sama adik-adik ya, Iya. bertahannya gimana sih kak? Oh iya, bertahannya saat itu cukup struggle juga ya. Maksudnya aku sempat cuti kuliah, adik-adik aku juga sempat nggak sekolahnya 3 bulan gitu ya. Mereka juga sempat takut masuk rumah karena saat itu beritanya sangat viral banget ya. Dan kita ditanyain untuk suatu hal yang kita itu nggak tahu apa gitu. Dan orang-orang saat itu Instagram aku diserang dan lain-lain. Masa sih nggak tahu? Nggak mungkin, karena pada saat itu kita juga sama shocknya, sama kagetnya gitu. Jadi orang dibandingkan support mungkin lebih banyak bergunjing kali ya. Jadi dibandingkan secara finansial, kita lebih struggle dengan mental sih, dimana harus nyiapin ketemu orang itu nggak malu. Apalagi saat itu aku ngurusin kasus sidang papa ya, jadi sebulan sekali ke persidangan itu melihat kamera, terus menanyakan update-update yang sebetulnya aku juga masih mempertanyakan gitu loh, masih berproses. Akhirnya mungkin kita move on, yang benar-benar menata itu ya selama setahun lah, karena kan waktu itu kan papa ketangkepnya juga di Lombok ya. Iya, Jadi iya. kita sempat tinggal dulu tuh juga 1 bulan tuh kayak di kos-kosan gitu sama adik-adik aku, biar kita bisa inilah nengok papa mama di dekat gitu. Sempat menjalani ini nggak sih kak, perawatan mental gitu kan? Oh, Kena mental. alhamdulillah sih enggak sih gitu, maksudnya aku lebih ke ya udah sholat dan berdoa aja gitu, karena ya menurut aku saat itu sih itu sudah cukup buat aku ya. Aku banyak berdoa aja gitu, dan aku juga nggak yang terlalu menyalahkan papa mama atas kondisi aku dan adik-adik, karena gimana pun kan aku besar juga dibesarkan sama papa dan mama. Walaupun mungkin ya itu beliau punya kesalahan-kesalahan dengan orang lain, tapi kan bersama anak-anaknya itu ya beliau baik-baik aja gitu. Jadi aku juga sering kok waktu itu juga banyak minta maaf sama pihak-pihak yang dirugikan kalau ada perilaku-perilaku papaku yang mungkin tidak patut gitu. Jadi aku juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia saat itu, yang aku juga nggak tahu kayak gitu. Kak waktu itu bertahan, maksudnya kan kakak
harus menghidupi adik-adik gitu. Itu ngapain aja Kak maksudnya supaya dapat iya. keuangan stabil sementara Iya, kan iya. papa mama masuk tuh ke dalam. Iya, jadi saat itu tuh ya rumah itu dijual, mobil dijual, semuanya dari rumah aku tuh saat itu di Pondok Indah ya, Iya, punya iya. mobil banyak, semuanya habis untuk ini namanya biaya untuk persidangan, pengacara dan lain-lain itu kan nggak murah ya. Nah jadi qadarullah alhamdulillah aku dari 2016 sampai 2022 itu sekarang tinggal di Jakarta, sampai sekarang aku tuh udah bisa kuliahin adik-adik, udah bisa beliin mama rumah sendiri gitu. Jadi itu dia, karena aku akhirnya punya motivasi untuk nulis buku, terus habis itu aku pergi jadi MC. Mungkin kalau misalnya nggak ada kejadian apa ya aku bakal jadi ya udah anak yang manja aja yang minta-minta. Jadi aku sekarang ini tuh justru mungkin karena kejadian saat itu sih, kayak soalnya aku jadi punya motivasi bakal aku tunjukin sama orang-orang bahwa aku tuh bisa loh sendiri, karena saat itu juga banyak yang kayak merendahkan gitu bahwa ya misalnya nih kayak udah kamu cari pacar aja biar bisa menghidupin kamu sama adik-adik gitu, udah kamu cari ini aja. Enggak, aku bakal buktiin itu bahwa aku bisa nih ya. Alhamdulillah sekarang adik-adikku udah kuliah, udah SMA. Berarti di usia kakak saat itu ada yang mendampingi juga nggak sih Kak? Nggak ada sih. Oh, berjalan bertiga aja bersama Iya, adik-adik? bertiga sama saudara aku yang seumuran sama aku gitu. Karena kan kalau saudara-saudara papa itu semua di Sukabumi. Ya. Teman-teman papa juga ya mungkin aku paham kenapa mereka menjauhkan diri gitu, mungkin karena takut terlibat, takut kena sangkut paut gitu. Jadi aku paham banget, aku nggak menyalahkan bahwa saat itu nggak banyak orang yang hadir buat aku gitu, karena kasus itu terlalu terblow up. Jadi pasti kalau aku ada di posisi mereka juga mungkin akan ada jaraknya gitu. Tapi waktu itu butuh berapa lama Kak untuk menerima semua keadaan itu tuh? Berapa lama ya? Ya bulanan, mungkin tahunan. Kadang mungkin kalau misalnya ada orang yang masih bahas-bahas papaku sampai yang aku benar-benar oh ya udah apa sih yang mau kalian tahu nih, kayak sekarang apa ya udah kalian mau tahu apa gitu. Setahun 2 tahun mungkin ya. Kak, di masa transisi itu kan yang paling sulit ya. Iya. Ketika itu apalagi kan psikologis gitu ya. Bagaimana menguatkan psikologis adik-adik di pertama? Kalau kakak anak terbesar, artinya Iya. tanggung jawabnya lebih besar. Iya, iya. Terutama bukan hanya secara ekonomi gitu kan, Iya. tapi secara adik-adik, mental adik-adik. Iya, iya, Bagaimana adik-adik. ini? Adik-adik aku mungkin yang paling terganggu yang paling kecil, karena dulu dia yang nakal banget, terus habis itu sekarang tuh jadi yang pendiam. Aku tahu itu pasti karena kasus Down, ya? itu ya. Karena saat itu tuh kau sampai harus ke sekolah mereka satu-satu gitu, terus aku harus brief gurunya bahwa tolong banget ya Bapak Ibu, ini jangan sampai ada yang nanya gitu. Tapi tetap aja ada yang nanya. Padahal saat itu masih pada SD dan SMP, tapi ada yang kayak, oh ya Brajo Musti pada kokat, Gatot gitu. Jadi adik aku tuh terus pulang, terus yang kayak, tapi mereka nggak pernah tanya. Jangan lupa subscribe ya.